Halo semuanya, saya Seti Anggraini akan memaparkan tugas manajemen operasional dari topik 1 sampai topik 7. Dalam pembahasan ini terdapat penjelasan mengenai manajemen operasional. Pada topik 1, membahas ruang lingkup manajemen operasional dan para ahli yang mendefinisikan konsep-konsep tersebut. Ruang lingkup manajemen operasional mencakup aspek perancangan sistem operasional dan perencanaan serta pengawasan operasi. Dalam perancangan sistem operasional, perusahaan harus mempertimbangkan keputusan mengenai produksi barang atau jasa, strategi perusahaan, dan perencanaan akhir produk. Perencanaan dan pengawasan operasional bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen, meningkatkan efisiensi, dan mengelola persediaan dengan baik. Manajer operasional memiliki peran yang sangat penting dalam proses produksi, termasuk perencanaan bahan baku, penentuan lokasi gudang dan peralatan, pemeliharaan peralatan produk, strategi produk, dan jadwal kerja yang efektif. Lalu fungsi-fungsi manajemen operasional meliputi proses, pengorganisasian teknik dan metode kerja, perencanaan bahan, dan pengawasan atau pengendalian. Pada topik ini juga membahas produktivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen operasional. Produktivitas itu adalah hubungan antara output dan input yang digunakan dalam proses produksi. Faktor-faktor seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan perilaku mempengaruhi produktivitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang Supply Chain Management atau SCM. SCM adalah pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan melalui saluran distribusi. SCM membantu pengusaha mencapai aktivitas dan dalam menghadapi persaingan bebas. Elemen-elemen dalam SCM meliputi fasilitas aktivitas distribusi dan fungsi-fungsi yang dilakukan. Fasilitas yang diperlukan dalam SCM mencakup pabrik berat, industri yang ringan, gudang, dan retail. Aktivitas distribusi melibatkan angkutan kereta api, truk, angkutan air, angkutan udara, dan jalur pipa. Setiap jenis angkutan memiliki keunggulan dan kelemahannya tertentu. Fungsi-fungsi dalam SCM meliputi perkiraan permintaan, seleksi pemasok, pemesanan bahan baku, pengendalian, persediaan, penjadwalan, produksi, pengapalan, dan pengiriman, manajemen informasi, manajemen mutu, dan pelayanan konsumen. Kunci keberhasilan dalam SCM melibatkan kolaborasi antara mitra kerja, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Faktor-faktor kunci keberhasilan SCM meliputi keterlibatan antara lintas fungsi secara internal, hubungan strategis dengan mitra eksternal, dan penggunaan sistem berbasis teknologi informasi dan perbaikan berkelanjutan. Strategi yang dapat dilakukan dalam mengelola SCM adalah antara lain melibatkan banyak pemasok, sedikit pemasok dengan hubungan jangka panjang, integrasi vertikal dengan membeli pada para pemasok, jaringan keiretsu yang saling menguntungkan, dan pendekatan perusahaan maya atau virtual company. Lalu, dapat disimpulkan bahwa SCM itu merupakan perluasan dari manajemen logistik yang melibatkan perusahaan pemasok dan pelanggan. Dalam SCM, fasilitas, aktivitas, distribusi, dan fungsi-fungsi yang akan dilakukan menjadi elemen yang sangat penting. Kolaborasi, faktor kunci keberhasilan, dan strategi-strategi yang diimplementasikan juga memiliki peran penting dalam mengelola SCM. Selanjutnya kita akan masuk ke topik 3 yang membahas tentang e-business. E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis menggunakan sistem informasi komputer. Ini mencakup berbagai fungsi bisnis termasuk e-dagang atau e-commerce, pemasaran internet, dan kolaborasi dengan mitra bisnis. E-dagang fokus pada transaksi bisnis melalui internet dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. E-business juga melibatkan proses bisnis yang lebih luas seperti manajemen rantai suplai, penanganan pelanggan, dan pertukaran data dengan perusahaan lain melalui internet. E-commerce adalah transaksi bisnis dalam format elektronik termasuk perdagangan barang atau jasa, transfer dana, lelang komersial, dan layanan purna jual. Meskipun terkait dengan e-business, e-commerce lebih berfokus pada transaksi dan proses dalam suatu organisasi. Contoh penerapan e-business adalah ketika sebuah perusahaan mebel kayu atau bisa kita sebut sebagai perusahaan X menggunakan teknologi internet untuk bekerja sama dengan supplier kayu, atau bisa disebut dengan perusahaan Y. Nah, perusahaan X membutuhkan kayu sebagai bahan baku dalam perbuatan mebelnya. Mereka menggunakan sistem manajemen rantai suplai untuk berhubungan dengan perusahaan Y yang akan menyediakan kayu yang dibutuhkan. Selain itu, perusahaan X juga akan memiliki sistem manajemen pelanggan yang digunakan untuk melayani pelanggan dan menyimpan informasi pelanggan. Dengan menggunakan e-business, perusahaan X dapat menjual produk kepada mereka pelanggan melalui internet dan menggunakan sistem CRM untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Dengan
Dengan penerapan e-bisnis ini, perusahaan X dapat lebih efisien dalam berkomunikasi dengan perusahaan Y sebagai supplier dan melayani pelanggan mereka. Ini memungkinkan perusahaan X untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penggunaan teknologi internet. Lalu kita akan masuk pada topik keempat yang membahas tentang strategi operasional. Strategi operasional adalah rencana dan kebijakan yang digunakan untuk mengatur fungsi operasional suatu perusahaan agar dapat mendukung strategi bisnis secara keseluruhan yang berasal dari visi misi perusahaan. Para ahli telah memberikan definisi yang berbeda terkait strategi operasional ini. Nah, menurut Sumayang, strategi operasional adalah gambaran atau visi dari fungsi perusahaan yang menentukan arah pengambilan keputusan. Strategi operasional ini berperan dalam mengintegrasikan keputusan operasional dengan strategi bisnis secara formal sehingga dapat menghasilkan pola pengambilan keputusan yang konsisten dan memberikan pengulangan keputusan pada perusahaan. Hayes dan Wheelwright menjelaskan bahwa strategi operasional merupakan pola yang konsisten dalam pengambilan keputusan operasional. Semakin konsisten keputusan tersebut dan semakin besar tingkat dukungan strategi operasional terhadap strategi bisnis, maka itu akan menjadi semakin baik. Schroeder menekankan bahwa strategi operasional merupakan hal yang mendahului pengambilan keputusan. Namun, mereka setuju bahwa hasilnya adalah pola pengambilan keputusan yang konsisten. Wickham Skinner menekankan hubungan antara keputusan operasional dan strategi korporasi. Jika operasional tidak sesuai dengan strategi korporasi, keputusan operasional cenderung tidak konsisten dan bersifat jangka pendek. Untuk memperbaikinya, maka perlu dikembangkan strategi operasional yang diturunkan dari strategi korporasi yang menetapkan tugas utama dan kebijakan operasional yang konsisten untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, strategi operasional melibatkan pengembangan perencanaan jangka panjang untuk memastikan penggunaan sumber daya perusahaan secara efektif, sehingga sesuai dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Perumusan strategi merupakan proses perencanaan jangka panjang yang melibatkan analisis situasi sebagai langkah awal. Analisis situasi ini mencakup penemuan kesuksesan antara peluang eksternal dan kekuatan internal sambil mempertimbangkan ancaman eksternal dan kelemahan internal. Langkah pertama dalam perumusan strategi adalah menganalisis situasi dengan menggunakan pendekatan sistematis seperti analisis SWOT. Analisis SWOT mengidentifikasi faktor-faktor inti dan strategi yang mencerminkan kesesuaian terbaik antara mereka. Kompetisi langkah perusahaan, yaitu keahlian khusus dan sumber daya yang dimiliki, serta keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, juga harus diidentifikasi. Setelah analisis situasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi perusahaan. Hal ini melibatkan penentuan orientasi pertumbuhan perusahaan dan industri atau pasar yang akan dijalankan. Bagi perusahaan multibisnis, strategi perusahaan juga melibatkan keputusan mengenai aliran keuangan dan sumber daya antar unit bisnis, serta pengembangan kapabilitas organisasi. Selanjutnya, pertanyaan strategi perusahaan itu perlu dijawab. Pertanyaan ini meliputi apakah perusahaan harus melakukan ekspansi, pemotongan atau tidak mengunggah operasinya, apakah perusahaan harus memutuskan kegiatan dalam industri yang ada atau berekspansi ke industri lain, dan apakah pertumbuhan dan pengembangan dilakukan melalui pengembang internal, akuisisi, merger, atau usaha patungan. Terakhir, strategi perusahaan ditentukan dengan 3 orientasi umum, yaitu pertumbuhan, stabilitas, atau pengurangan. Dalam rangka perumusan strategi, penting juga untuk meninjau kembali misi dan tujuan perusahaan saat ini agar sesuai dengan situasi yang ada. Jika perlu, maka perubahan harus dilakukan. Lalu kita akan membahas tentang tujuan dari desain produk dan jasa memiliki 2 aspek, yaitu tujuan utama dan tujuan tambahan. Tujuan utama dari desain produk adalah yang pertama, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen setelah membandingkan antara apa yang mereka terima dengan harapan mereka. Jika konsumen merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, kemungkinan besar mereka akan menjadi pelanggan jangka panjang. Memuaskan kebutuhan konsumen sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan dan dapat meningkatkan keunggulan persaing. Konsumen yang puas cenderung membeli kembali produk dan menggunakan jasa perusahaan di masa depan, yang berkontribusi pada volume penjualan perusahaan. Lalu, terdapat 5 faktor utama yang menentukan tingkat kepuasan konsumen. Yang pertama, kualitas produk. Konsumen akan merasa puas jika produk yang mereka gunakan memiliki kualitas yang baik. Lalu kedua, kualitas pelayanannya, terutama dalam industri jasa. Konsumen akan merasa puas jika mereka mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan harapan. Aspek emosional, konsumen akan merasa bangga dan yakin bahwa orang lain akan kagum jika mereka menggunakan produk dengan merek tertentu.
Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk, tetapi juga nilai-nilai sosial yang terkait dengan merek tersebut. Lalu harga. Produk dengan kualitas yang sama tetapi ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau akan memberikan nilai yang lebih tinggi bagi konsumen. Lalu biaya. Konsumen akan merasa puas jika mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau membuang waktu yang berlebihan untuk mendapatkan produk atau jasa. Lalu kedua, memahami keinginan konsumen. Agar suatu perusahaan atau pedagang dapat berhasil, mereka harus memahami konsumen dan apa yang diinginkan oleh mereka. Konsumen merupakan individu atau rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk menggunakan secara pribadi. Memahami konsumen adalah langkah penting untuk menghasilkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, perusahaan perlu melakukan penelitian pasar, mengumpulkan umpan balik dari konsumen, dan terus memperbaharui dan meningkatkan desain produk dan jasa mereka. Lalu topik 6 akan membahas tentang peramalan atau forecasting, adalah proses memprediksi peristiwa atau kejadian yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan data historis dan model matematis. Tujuannya adalah untuk memperkirakan penjualan, penggunaan produk, atau permintaan di masa depan sehingga perusahaan dapat membuat keputusan dengan tepat. Dalam konteks manajemen operasional, peramalan memiliki fungsi yang penting. Fungsi peramalan terlihat saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan pada pertimbangan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan saat keputusan tersebut dilaksanakan. Dengan melakukan peramalan, perusahaan dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi perubahan permintaan atau situasi di masa depan. Peramalan menggunakan berbagai teknik, baik formal maupun informal, untuk mengelola data historis dan menghasilkan prediksi yang akurat. Data historis dapat berubah data deret waktu yang mencatat peristiwa atau kejadian dalam rentang waktu tertentu. Dengan menggunakan teknik-teknik peramalan, perusahaan dapat mengidentifikasi tren, pola, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau kejadian di masa depan. Dalam praktiknya, peramalan digunakan dalam berbagai aspek manajemen operasional seperti perencanaan produksi, pengelolaan persediaan, penjadwalan produksi, dan pengaturan tenaga kerja. Dengan memiliki perkiraan yang lebih akurat tentang permintaan atau kejadian di masa depan, perusahaan dapat mengoptimalkan operasionalnya, menghindari ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan mereka secara efektif. Peramalan, perencanaan, dan prediksi adalah tiga konsep yang terkait namun berbeda dalam konteks perkiraan masa depan. Metode kuantitatif dalam peramalan terdiri dari dua kategori utama. Yang pertama adalah model seri waktu atau metode deret berkala. Model seri waktu digunakan untuk menganalisis rangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. Yang pertama, rata-rata bergerak atau moving average. Rata-rata bergerak sederhana, simple moving average. Metode ini mengasumsikan bahwa permintaan pasar tetap stabil. Rata-rata bergerak sederhana mengambil rata-rata dari sejumlah periode terakhir untuk menghasilkan perkiraan. Ini membantu menghaluskan fluktuasi dalam data dan memberikan gambaran umum tentang tren. Yang kedua, rata bergerak tertimbang atau weight moving average. Metode ini menggunakan bobot yang berbeda untuk setiap periode. Bobot ini diterapkan pada nilai terbaru, memberikan lebih banyak penekanan pada data terbaru dalam menghasilkan perkiraan. Model rata-rata bergerak tertimbang lebih responsif terhadap perubahan karena memberikan bobot lebih besar pada data baru. Lalu kedua, penghalusan eksponensial. Metode penghasulan eksponensial menggunakan parameter alfa dalam modelnya untuk mengurangi faktor kerandoman. Metode ini mengambil rata-rata tertimbang dari data historis dengan memberikan bobot yang menurun eksponensial terhadap data sebelumnya. Parameter alfa mengontrol sejauh mana pengaruh data masa lalu dan perkiraan pada saat ini. Semakin besar nilai alfa, semakin cepat respon terbaru perubahan terbaru. Lalu ketiga, ada proyeksi tren. Metode proyeksi tren digunakan untuk mengidentifikasi dan memodelkan tren dalam data historis. Dalam metode ini, garis tren atau fungsi matematis digunakan untuk memperkirakan nilai di masa depan berdasarkan pola yang ditemukan dalam data historis. Metode ini dapat digunakan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu kedua, ada model atau metode kausal atau causal explanatory model. Model kausal
didasarkan pada hubungan sebab akibat antara variabel yang ingin diprediksi dengan variabel lain yang mempengaruhinya, bukan hanya waktu. Metode regresi dan korelasi. Metode ini menggunakan analisis regresi untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi dan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya. Metode ini dapat digunakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam analisis regresi, teknik least squares digunakan untuk menemukan persamaan matematis yang terbaik, menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Metode kuantitatif memberikan kerangka kerja matematis dan statistik untuk menganalisis data historis dan membuat perkiraan di masa depan. Pilihan metode yang tepat tergantung pada sifat data, tujuan, peramalan, dan asumsi yang digunakan untuk dalam proses peramalan. Lalu kita akan masuk pada topik 7. Dalam manajemen operasional, metode peramalan kualitatif digunakan ketika data historis terbatas atau tidak tersedia dan bergantung pada pendapat, penilaian, atau opini individu atau kelompok. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang beberapa metode peramalan kualitatif yang umum digunakan. Yang pertama, juri dari opini eksekutif. Metode ini melibatkan pengumpulan pendapat atau opini dari sekelompok manajer puncak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai bidang seperti pemasaran, produksi, teknik, keuangan, dan logistik. Pendapat mereka dihimpun dan seringkali dikomunikasikan dengan model-model statistik untuk menghasilkan perkiraan peramalan. Metode ini mengandalkan penilaian para ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang situasi pasar dan faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Lalu kedua adalah gabungan tenaga penjualan. Dalam metode ini, setiap anggota tenaga penjualan meramalkan tingkat penjualan di wilayah atau daerah yang mereka tangani. Peramalan individu ini kemudian digabungkan pada tingkat provinsi atau nasional untuk mencapai perkiraan peramalan secara menyeluruh. Metode ini mengandalkan pengetahuan dan pengalaman para tenaga penjualan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan atau pasar. Ketiga ada metode Delphi. Metode ini melibatkan serangkaian kuesioner yang didistribusikan kepada sekelompok responden yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan. Jawaban dari kuesioner tersebut kemudian diringkas dan diberikan kepada para ahli yang membuat peramalan. Metode Delphi memakan waktu dan melibatkan beberapa tahap iterasi, di mana hasil peramalan awal digabungkan dengan umpan balik dari para ahli untuk mencapai konsensus atau pendapat yang lebih akurat. Metode ini bergantung pada penilaian berulang dari para ahli dan dapat menghasilkan perkiraan yang mendekati aktualnya. Lalu keempat ada survei pasar atau market survey. Metode ini melibatkan pengumpulan masukan dari konsumen atau konsumen potensial melalui kuesioner, wawancara telepon, atau wawancara langsung. Responden diminta untuk memberikan informasi tentang rencana pembelian mereka pada periode yang diamati. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menghasilkan perkiraan peramalan. Metode survei pasar ini memberikan wawasan langsung dari konsumen dan dapat membantu dalam memahami preferensi dan perilaku pembelian mereka. Metode peramalan kualitatif memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah fleksibilitas dalam menghadapi situasi dengan data terbatas atau kompleksitas yang tinggi. Namun, kelemahannya itu adalah rentan terhadap bias individu, sulit untuk mengukur tingkat keakuratan, dan dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan metode peramalan kualitatif dengan hati-hati dan mempertimbangkan pendekatan lain jika data historis yang lebih kuat tersedia. Setelah melakukan proses peramalan, penting bagi perusahaan untuk memantau dan mengevaluasi keefektifan peramalan tersebut. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan isyarat arah atau tracking signal. Isyarat arah merupakan pengukuran yang menunjukkan sejauh mana peramalan memprediksi nilai aktual dengan baik. Isyarat arah dihitung dengan membagi jumlah kesalahan ramalan berjalan atau bisa running sum of variance error (RSFE) dengan deviasi absolute mean. Kesalahan ramalan berjalan adalah selisih antara nilai aktual dan nilai yang diramalkan pada setiap periode waktu. Deviasi absolute mean adalah nilai rata-rata dari selisih absolut antara nilai aktual dan nilai yang diramalkan.
Dengan menggunakan isyarat arah, perusahaan dapat menentukan seberapa akurat peramalan mereka. Jika isyarat arah mendekati 0, artinya peramalan cenderung akurat. Namun jika isyarat arah menghasilkan angka yang lebih tinggi atau lebih rendah secara signifikan, hal ini menunjukkan adanya bias atau kesalahan dalam peramalan yang perlu diperbaiki. Selain itu, dalam prosedur peramalan, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, terutama jika menggunakan metode peramalan kuantitatif. Berikut akan saya jelaskan lebih rinci tentang tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, mendefinisikan tujuan peramalan. Tahap ini melibatkan menentukan tujuan peramalan yang ingin dicapai. Misalnya nih, peramalan dapat digunakan untuk mengukur tingkat permintaan selama masa praproduksi atau untuk mengidentifikasikan tren penjualan. Lalu kedua, membuat diagram pencar atau plot data. Tahap ini melibatkan memplot data permintaan versus waktu. Data permintaan diplot pada sumbu Y atau ordinat, sedangkan waktu diplot pada sumbu X atau absis dengan membuat diagram pencar. Pola dan kecenderungan data dapat divisualisasikan, memungkinkan identifikasi model peramalan yang sesuai. Lalu ketiga, memilih model peramalan yang tepat. Berdasarkan analisis diagram pencar, langkah selanjutnya adalah memilih model peramalan yang paling sesuai untuk menggambarkan pola data. Model peramalan dapat berupa model linear seperti regresi linear, model eksponensial seperti peramalan eksponensial berperingkat, atau model lainnya yang sesuai dengan karakteristik data. Pemilihan model peramalan yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi akurasi dan keandalan peramalan. Model yang dipilih harus mampu menggambarkan pola dan kecenderungan data dengan baik. Dengan mengikuti prosedur peramalan yang sistematis dan memantau isyarat arah, perusahaan dapat meningkatkan keefektifan peramalan mereka. Evaluasi yang berkelanjutan terhadap keakuratan peramalan memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan antara nilai aktual dan yang diramalkan. Hal ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam perencanaan operasional dan penyesuaian strategi bisnis. Kalau kita akan masuk pada topik 7, dalam manajemen operasional, metode peramalan kualitatif digunakan ketika data historis terbatas atau tidak tersedia dan bergantung pada pendapat, penilaian, atau opini individu atau kelompok. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang beberapa metode peramalan kualitatif yang umum digunakan. Yang pertama, juri dari opini eksekutif. Metode ini melibatkan pengumpulan pendapat atau opini dari sekelompok manajer puncak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai bidang seperti pemasaran, produksi, teknik, keuangan, dan logistik. Pendapat mereka dihimpun dan seringkali dikomunikasikan dengan model-model statistik untuk menghasilkan pikiran peramalan. Metode ini mengandalkan penilaian para ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang situasi pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Lalu kedua adalah gabungan tenaga penjualan. Dalam metode ini, setiap anggota tenaga penjualan meramalkan tingkat penjualan di wilayah atau daerah yang mereka tangani. Peramalan individu ini kemudian digabungkan pada tingkat provinsi atau nasional untuk mencapai perkiraan peramalan secara menyeluruh. Metode ini mengandalkan pengetahuan dan pengalaman para tenaga penjualan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan atau pasar. Ketiga ada metode Delphi. Metode ini melibatkan serangkaian personal yang didistribusikan kepada sekelompok responden yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan. Jawaban dari kuesioner tersebut kemudian diringkas dan diberikan kepada para ahli yang membuat peramalan. Metode Delphi memakan waktu dan melibatkan beberapa tahap iterasi, di mana hasil peramalan awal digabungkan dengan umpan balik dari para ahli untuk mencapai konsensus atau pendapat yang lebih akurat. Metode ini bergantung pada penilaian berulang dari para ahli dan dapat menghasilkan perkiraan yang mendekati aktualnya. Lalu keempat ada survei pasar atau market survey. Metode ini melibatkan pengumpulan masukan dari konsumen atau konsumen potensial melalui kuesioner, wawancara telepon, atau wawancara langsung. Responden diminta untuk memberikan informasi tentang rencana pembelian mereka pada periode yang diamati. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menghasilkan perkiraan peramalan. Metode survei pasar ini memberikan wawasan langsung dari konsumen dan dapat membantu dalam memahami preferensi dan perilaku pembelian mereka. Metode peramalan kualitatif memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah fleksibilitas dalam menghadapi situasi dengan data terbatas atau kompleksitas.
itu sulit untuk mengukur tingkat keakuratan dan dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan metode peramalan kualitatif dengan hati-hati dan mempertimbangkan pendekatan lain jika data historis lebih kuat tersebut. Setelah melakukan proses peramalan, penting bagi perusahaan untuk memantau dan mengevaluasi keefektifan peramalan tersebut. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan isyarat arah atau tracking sinyal. Isyarat arah merupakan pengukuran yang menunjukkan sejauh mana peramalan memprediksi nilai aktual dengan baik. Isyarat arah dihitung dengan membagi jumlah kesalahan ramalan berjalan atau running sum of first error (RSEP) dengan deviasi outputnya. Kesalahan ramalan berjalan adalah selisih antara nilai aktual dan nilai yang diramalkan pada setiap waktu. Deviasi output adalah nilai rata-rata dari selisih absolut antara nilai aktual dan nilai yang diramalkan. Dengan menggunakan isyarat arah, perusahaan dapat menentukan seberapa akurat peramalan mereka. Jika isyarat arah mendekati 0, artinya peramalan cenderung akurat. Namun jika isyarat arah menghasilkan angka yang lebih tinggi atau lebih rendah secara signifikan, hal ini menunjukkan adanya bias atau kesalahan dalam peramalan yang perlu diperbaiki. Selain itu, dalam prosedur peramalan, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, terutama jika menggunakan metode peramalan kuantitatif. Berikut akan saya jelaskan lebih rinci tentang tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, mendefinisikan tujuan peramalan. Tahap ini melibatkan menentukan tujuan peramalan yang ingin dicapai. Misalnya nih, peramalan dapat digunakan untuk mengukur tingkat permintaan selama masa praproduksi atau untuk mengidentifikasikan tren penjualan. Lalu kedua, membuat diagram pencar atau plot data. Tahap ini melibatkan memplot data permintaan versus waktu. Data permintaan diplot pada sumbu Y atau ordinat, sedangkan waktu diplot pada sumbu X atau absis dengan membuat diagram pencar. Pola dan kecenderungan data dapat divisualisasikan, memungkinkan identifikasi model peramalan yang sesuai. Lalu ketiga, memilih model peramalan yang tepat. Berdasarkan analisis diagram pencar, langkah selanjutnya adalah memilih model peramalan yang paling sesuai untuk menggambarkan pola data. Model peramalan dapat berupa model linear seperti regresi linear, model eksponensial seperti peramalan eksponensial berperingkat, atau model lainnya yang sesuai dengan karakteristik data. Pemilihan model peramalan yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi akurasi dan keandalan peramalan. Model yang dipilih harus mampu menggambarkan pola dan kecenderungan data dengan baik. Dengan mengikuti proses peramalan yang sistematis dan memantau isyarat arah, perusahaan dapat meningkatkan keefektifan peramalan mereka. Evaluasi yang berkelanjutan terhadap keakuratan peramalan memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan antara nilai aktual dan yang diramalkan. Hal ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan